Jauhi teman yang buruk, anak-anak. Kau dengan temanmu itu adalah dua rangkaian yang hatinya menjadi satu, yang susah dipisahkan. Maka ketika engkau ingin berubah menjadi orang baik, maka jadilah teman kamu baik. Pindahlah kepada teman yang baik. Rasulullah itu yang menyusui adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Sebelumnya adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah itu lahir di kota ya, kota Mekah. Tetapi Siti Aminah itu menitipkannya ke kampung, langsung dipondokin. Dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Kenapa? Karena tahu di perkotaan itu apa? Lingkungannya nggak baik. Tuh, itu baginda Nabi Rasulullah. Kemudian ada orang yang membunuh 99 orang. Dia mau taubat. Cerita kepada seorang ustadz, taubat saya diterima enggak ya? 99 saya udah bunuh orang. Enggak diterima, udah kejem banget ente mah. Ustadz yang ngomong itu dibunuh lagi. Genap berapa? 100. Lalu curhat lagi sama Kiai. Pak Yai, saya udah ngebunuh 100 orang. Kira-kira taubat saya diterima enggak? Kata Pak Kiai, diterima. Asal kau jangan pulang ke kampungmu yang dulu. Kau akan diterima taubatnya. Kamu harus hijrah ke kampung Ono yang baik. Nah, akhirnya dia hijrah ke kampung yang dimaksud oleh Kiai. Sampai tengah-tengah jalan, dia meninggal. Dicabut nyawanya. Diukur ternyata antara tempat yang mau dia hijrahi dan tempat asalnya ternyata lebih dekat tempat yang mau dia singgahi. Maka disitulah dia dibela oleh malaikat rahmat. Jadi hijrah tuh penting, menghijrahkan diri dari teman-teman yang kurang baik, sebab nanti efek banget sama kamu. Yang berkali-kali Abi ceritain di Majelis Taklim itu tentang masalah ikan. Abi kan beli ikan terapi 700.000, dimasukkan ke kolam yang sekarang menjadi kamar mandi anak laki-laki di depan musola. Tadinya kolam kecil, Abi isi ikan terapi, sama ada ikan koki satu. Kaki Abi dimasukin, ikan kaki di pojok saja. Ikan terapi ngerubutin, tutut. Hari kedua begitu. Hari ketiga aja, ikan kokinya ikut-ikutan makan kaki. Tuh, ikut-ikutan. Bahkan yang semisal dengan apa? Semisal dengan ikan, binatang, apalagi manusia kita yang labil. Kita yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Kadang-kadang subuhnya iman, kadang-kadang sorenya kufur, kadang-kadang subuhnya kufur, kadang-kadang sorenya iman. Apalagi kita yang al-iman qad yazid wa qad yanqus, iman tuh kadang naik kadang turun. Maka harus perbanyakilah bebenah diri. Supaya apa? Suami nanti bangga punya istri kamu. Jadi sifat asli kamu itu kelak juga akan nongol. Makanya sekarang sifat aslinya tuh ditongolin dulu. Kalau kamu belum punya sifat asli yang baik, maka jangan nikah dulu. Subuh masih kawanan, susah dibangunin. Ini berarti belum bisa punya kebiasaan yang baik. Cepet-cepet kamu sadarkan diri kamu. Cepet-cepet kamu itu membiasakan diri sampai karakter kamu tuh begitu. Sehingga nanti ketika punya suami, jam 4 melek. Suami kan bisa cerita sama orang tua. Mah, aduh, kalau Yuli mah jam 4 bangun, nggak kayak adik-adik ini. Tapi kalau misalnya kebiasaan kamu di pondok begitu, harus dibangunin terus. Kelak nanti punya suami begitu. Apalagi kamu tinggalnya di rumah mertua. Andi, istri kamu tuh Yuli, Masya Allah, jam 5:30 baru bangun, apa-apaan tuh. Saya punya mantu kok begitu. Itu baru dari sisi sholat. Belum dari sisi karakter kamu, anak-anak. Belum dari sisi karakter kamu. Andi, istri kamu kok mulutnya begitu sih? Mama tuh gak suka sama istri kamu tuh. Suka ngeluh, suka ini. Dikasih uang sama mama 100.000 buat beli bubur kacang. Kan bubur kacang harganya berapa? 7.000-an. Itu mah kembalinya malahan 5.000.
Kemana coba yang lain uangnya? Kebiasaan nggak amanah. Jadi kamu punya kebiasaan nggak amanah, punya kebiasaan ngegunjing orang, punya kebiasaan khianat, punya kebiasaan suka ngeluh, punya kebiasaan ngebenci orang yang tidak sependapat dengan kamu. Cepet-cepet kamu obati sebelum penyakit itu menjangkit lebih parah sehingga mempermalukan diri kamu sendiri. Bukan di rumah mertua saja, di perusahaan, di tempat kerja, kamu jualan di pasar. Nanti pada akhirnya bangkai itu akan tercium. Kan sifat-sifat kotor tuh bangkai. Nah. Kebiasaan kamu yang buruk itu bangkai. Sifat-sifatnya tuh akan kecium. Oh, caki makainannya kelakuannya. Diajak ngobrol kok nggak nyambung. Cek gini kelakuan egois nih, pengen menang sendiri. Saya tahu banget sifatnya, pengen menang sendiri orangnya. Jadi akhirnya orang tuh ngomongin di belakang. Ya, iya, Nabi Muhammad juga diomongin dari belakang. Cuman Rasulullah diomongin dari belakang, itu karena yang ngomongin gak baik. Sedangkan kamu yang dikhawatirkan terjun di masyarakat, akhlaknya belum beres, pikirannya belum beres, kepribadiannya belum beres, kebiasaan dan karakternya belum beres. Lalu kamu paksain dagang di pasar, kamu paksain menikah, kamu paksain apa, itu akan jadi aib. Ya, akan menjadi aib di pasar, akan jadi itu tuh. Oh, bocah kampret kan sih. Cangkemnya menidor. Ada ngomongi wong, suaya-waya. Jangan main sama anaknya dia aja. Nah, gitu. Kamu kan tersinggung pada akhirnya. Kamu sakit hati, diomongin orang, ya karena perilaku kamu sendiri. Ini contoh ya. Maka orang itu harus berbenah diri. Dari kapan? Mulai dari di pondok. Mumpung kamu masih di pondok. Saya pengen berbenah diri, gimana nih caranya? Jadi enak, berbenah di pondok tuh ingat-ingat ya. Bukan hanya mempelajari tentang teori, nahwu, shorob, kitab. Bukan itu saja. Ini nih yang paling penting. Merubah karakter kamu dari punya sifat yang gak baik menuju sifat yang baik. Cuma masa-masa ini transisinya agak susah. Ketika dirubah, kamunya sakit hati. Pengen dinasehatin kabur. Deket dengan Abi nggak mau. Ini penyakit. Karena mungkin risih dengan nasihat-nasihatnya, risih dengan saran-sarannya, risih dengan arahan-arahannya, risih dengan petunjuk-petunjuk, risih dibimbing, risih. Ini syaitannya. Sifat-sifat syaitan. Hilangkan. Abi sih ngomong begini nggak lagi marah, nah. Bukan ngomongin kamu nggak. Tapi siapa aja semua santri pasti berpenyakit. Maka cepatlah bebenahi penyakit kamu. Ketimbang nanti kamu ketemu sama bosnya Cina. Ya. Itu, Anna Maria, tolong beresin di belakang, kemas ya. Tapi kebiasaan kamu tuh malas. Dari pondoknya emang begitu, misal. Jadi kamu tuh punya kebiasaan ketika ngerjain sesuatu nggak tuntas. Males ya nggak tuntas. Kalau awal kerja sih kamu pengen lihat pengen melihat ekspresi biasa orang awal akhiratu khairul laka minal. Biasa kalau awal kerja sok semangat awal kerja. Tapi kelak nanti ya bau bang ini biasa ini itu akan terlihat dan tercium juga. Kemalasan kita, ngantukannya kita hilangin gitu. Banyak ngobrolnya kita. Ceritanya begini, nak. Abi sama Nyai Sam. Abi mau, kan ada orang pengen ikutan apa namanya, batu-batu pondok lagi di lantai, kemudian ada orang Kaliwadas, bus kita melung rewangi lah, beli papa sedina 100 ke beli papa. Sabi ngobrol sama Nyai Sam kan, tapi Abi udah tahu, Umi udah tahu karena pernah dulu ngechat tuh banyak ngerokoknya bahkan istirahatnya, jadi ngechat ngerokok lagi, ngobrol, jadi ngobrolnya hampir sejam loh, ngechatnya setengah jam, gue istirahat maneng, rokok maneng, ngobrol maneng, mengkonon bae kelakuan tuh. Dan Abi udah tahu begitu tuh. Dia ngomong-ngomong, itu pengen kerja di sini. Jangan Abi, jangan orang. Dikit-dikit duduk, dikit-dikit udut, dikit-dikit kebiasaan. Tapi Abi nggak ngomong langsung ke orangnya.
Tapi ngomong sama Nyai Isam, Bi ini pengen bangun pondok ya, iki nanti ininya begini nanti ini. Angko ini. Tukangnya siapa bos? Ya nah, kan jadi pengen melu dari tukang itu. Aja. Abi ngomong ini pengen jadi tukangnya saya yang rumah itu tuh. Aja. Oke bos, menggawein kita belum ngunjali pasir loh ya. Nembak rong unjalan, marani pun dodok maning. Abi kan udah tahu. Unjali maning, unjali bata, nodok maning. Bocoku nodok bae doyan ngobrol bocoku. Umi ketawa kan, cekengisan. Umi tahu, Abi tahu. Ya. Hiya syahidah, Umi menyaksikan. Ana syahid, Abi nyaksiin. Hiya syahidah. Nyai nyaksiin. Bayangin. Dan sampai sekarang belum benar kenapa? Belum ada yang nasihati. Belum ada yang ngasih tahu. Kasihan sebenarnya, kasihan. Tapi akhirnya nggak kepakai di Kaliwadas tuh tukang begitu, bukan tukang, keneknya tuh, tahu nggak? Ya jadi yang tuh keneknya gitu. Dia nggak tahu bahwa dia punya penyakit itu tuh, sehingga yang tahu tuh orang-orang, jadi omongan orang-orang. Orang-orang pada tahu semua, nggak ada yang pakai, dia nganggur sekarang anak-anak. Kadang-kadang kasihan, tapi pernah diomongin tersinggung, tapi bukan perihal itu ya, perihal. Jadi ada kebiasaan buruk lagi nih. Abi lah yang ngopi, bos, kan? Diambil kopinya, ngerokok, rokoknya Abi rokok nggak izin. Coba bayangin, satu bungkus isinya 16 batang, Abi tinggal 9 nih, bang. Berarti kan taruhan. Emang dia yang punya, dan bilang lah semuanya. Kata Manurdin, kebiasaan nonton sih, kebiasaan bocah. Jadi akhirnya keburukannya tuh dikenal di mana-mana, belepotan sudah. Kasihan sebenarnya orang begitu tuh kasihan. Dan Abi tidak mau kamu begitu. Kalau dibenci karena dakwah, sehingga difitnah nggak apa-apa. Rasulullah difitnah, tidak nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan sampai kamu dibenci karena emang perilaku kamu emang begitu gitu kan. Emang begitu kamu tuh. Maka ilangin malesnya. Nunda-nunda kerjaan atau mengerjakan sesuatu tidak tuntas. Nah ini apa sajalah yang menurut kamu koreksi masing-masing nih, jangan saling koreksi kamu juga aja, jangan begitu, ilangin sih Pak. Saya itu kalau bisa catat, saya itu pendengki. Kalau ada orang seneng, saya nggak seneng. Saya itu khianat, ditulis di diarenya tuh. Jadi diare kamu itu punya tulisan bukan hanya untuk berkeluh kesah saja, no. Aku ingin pulang, ilangin begitu-begituan tuh. Sebab bener kebiasaan itu. Aku rindu sama ibu, pengen ngempeng lagi, apa macam-macam. Ilangin. Jadi diare itu isinya tentang dosa-dosa kita, keburukan kita, dicentang udah berhasil. Saya malas. PR pertama, saya malas, gagian, rajin, fokus sudah. Deketi teman-teman yang sekiranya rajin. Nanti kalau kamu sudah merasa terbiasa rajin, conteng, sudah rajin. Saya tukang hasud. Saya tidak tuntas mengerjakan sesuatu. Saya tidak amanah. Saya korupsi. Saya suka ngambil uangnya teman, entah sendiri. Saya berbohongnya keluar, ternyata skop. Saya tukang. Ini harus dicatat semua, dicontreng. Ini belum. Sehingga kamu menjadi orang sempurna sih enggak, tapi menjadi orang yang kamu pintar dalam mengetahui diri kamu sendiri, sehingga kamu paham cara bangkit dan cara mengobati diri sendiri. Paham? Gini maksudnya. Kalau kamu nggak begini, nggak nulis-nulis di diare, nggak pengen perbaiki diri, itu sampai kapan aja begitu. Yang nonton mertua, yang nonton bos, yang nonton istri, suami, yang nonton anak-anak, yang nonton tetangga-tetangga, kononnya kelakuan kayak contoh tadi tuh. Jember kita sih nang bejakunku. Terus Abi tuh mengiyakan, iya ya, bener kan. Umi cengengesan, abis udah dibilang.